Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Reno 8, tepatnya Reno 8 4G. Oke, kita akan unboxing ya dan review perangkat ini. Kita akan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari Reno 8 4G ini. Mulai dari desain bodi dimensi, layar, spesifikasi yang dibawa, uji performa, serta kameranya. Oke sobat semua, kalian pasti mau tahu kan tentang perangkat ini? Langsung aja kita unboxing. Check it out! Oke, kita awali dengan unboxing ya. Kita buka plastik yang masih membungkus box smartphone Reno 8 4G ini. Setelah plastik terbuka, kita lihat dulu di partisi pertama terdapat apa aja. Dan ternyata masih ada penutup lanjutannya lagi. Saya buka dulu penutup lanjutannya lagi. Rada keras ini mah. Di dalam partisi awal atau partisi pertama ini terdapat satu buah buku petunjuk, kartu garansi, SIM ejector, dan juga sudah disediakan softcase. Kemudian di bawahnya kita langsung bertemu dengan perangkatnya yang masih terstiker plastik ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Untuk bagian yang paling bawah terdapat satu buah kepala charger yang pastinya telah mendukung fast charging. Kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Oke, yang terakhir adalah kita membuka segel plastik pada bodi smartphone. Seperti inilah bentuk smartphone dari Reno 8 4G-nya. Dan saya rapikan dulu ya beberapa bagian ini, serta saya install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Apabila kita berbicara tentang desain dan dimensi dari perangkat Reno series, Reno 8 4G memang tidak ada perubahan ya untuk dari segi desainnya. Desain yang dihadirkan pada perangkat ini begitu tipis, di angka 7,66 mm. Selain itu bobotnya juga ringan, di 182 gram. Untuk desain yang dihadirkan pada perangkat ini bisa dibilang retro ya jenis-jenis retro gitulah. Makna retro di sini tampaknya mengacu pada desain layar yang flat ketimbang melengkung. Oppo Reno 8 4G ini kembali mengusung teknologi desain Oppo Glow. Sama seperti pada pendahulunya, Oppo Glow ini hadirkan jutaan berlian berukuran nano yang memberikan efek berkilau pada permukaan bodi belakangnya. Jadi dengan begini ponsel akan senantiasa terlihat glittery sehingga memberikan kesan mewah dan premium. Sedangkan untuk ketahanannya sendiri, perangkat ini telah mengantongi sertifikasi IPX4, yaitu resistensi terhadap air serta debu. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar. Menurut pendapat kami ya, tampilan bagus itu tersaji pada perangkat ini. Bukan hanya di bagian belakangnya, namun juga berada di bagian layarnya. Oppo Reno 8 4G mengadopsi panel layar AMOLED dengan tingkat kecerahan tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa panel AMOLED memang dinilai lebih baik daripada IPS LCD karena lebih hemat daya dan sanggup tampilkan kontras warna yang lebih baik. Pada ukuran layarnya memang sedikit di bawah standar HP rata-rata sebesar 6,5 inch. Soalnya HP ini hanya dimodali dengan layar 6,43 inch pada resolusi Full HD Plus atau 1080 x 2400 pixel. Kemudian untuk ketahanan layarnya telah disematkan Corning Gorilla Glass 5. Jadi kamu nggak usah khawatir lagi tentang permasalahan baret pada layar ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Layar ponsel ini juga telah memiliki aspek rasio 20:9 dengan kerapatan pixel mencapai 409 ppi. Dan untuk layarnya telah didukung refresh rate sebesar 90 Hz. Oke, sekarang kita bicarakan tentang spesifikasi yang dibawa oleh perangkat ini.
Oppo Reno 8 4G membawa chipset Snapdragon 680 4G. Lalu apakah Snapdragon 804 4G ini termasuk sebagai chipset yang bertenaga? Jadi jika dimiliki oleh ponsel 1 jutaan seperti Redmi Note 11, tentu saja ini adalah HP yang bertenaga. Namun tidak lazim jika dimiliki HP 5 jutaan seperti Oppo Reno 8 4G ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Snapdragon 680 yang digunakan oleh Oppo Reno 8 ini memiliki fabrikasi 6 nanometer, yang artinya chipset memiliki tingkat efisiensi daya setara dengan chipset flagship. Snapdragon 680 mencakup 8 inti prosesor octa-core yang menganut formasi 4+4. Pada klaster pertamanya meliputi 4 unit performa tinggi Kryo 265 Gold berbasiskan Cortex A73 dengan kekuatan 2,4 GHz. Lalu pada klaster keduanya mencakup 4 inti hemat daya Kryo 265 Silver yang berbasiskan Cortex A53 yang memiliki kekuatan 1,9 GHz. Dan untuk pengolah grafisnya ditandemkan dengan Adreno 610. Pada memorinya Oppo Reno 8 4G ini juga disematkan dengan RAM 8GB LPDDR4X dengan memori internal berkapasitas 256GB. Pada penyimpanannya, pengguna juga bisa melakukan ekspansi penyimpanan melalui slot memori eksternal yang tersedia. Jadi menurut kami ya, keberadaan Snapdragon 680 4G pada Oppo Reno 8 4G ini menandakan bahwa HP ini memang tidak ditunjukkan untuk gaming. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang performa dari perangkat ini. Yang pertama saya akan tes performanya menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dan hasilnya Oppo Reno 8 4G mampu meraih skor di atas 288 ribuan. Bagi kami skor ini terbilang kecil ya, mengingat HP ini adalah level mid-range. Kemudian saya tes performa untuk memainkan game pada perangkat ini. Terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu awal sekitar 31 derajat Celcius. Yang pertama saya menguji dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang dengan settingan grafik ultra. Dengan settingan grafik ultra ternyata perangkat ini mampu memainkan game ini dengan lancar ya, tanpa ada kendala seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan untuk FPS-nya berjalan di 60 fps. Kemudian untuk suhu perangkat sendiri saat saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang ini di rentan waktu 20-30 menit, untuk suhu perangkatnya masih stabil. Jadi Reno 8 4G ini dapat memainkan game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang ataupun Pokemon United dengan settingan grafik tinggi tanpa ada kendala seperti frame yang terasa drop bahkan terjadi lag, dan untuk suhunya sendiri masih terjaga. Kemudian saya beralih memainkan game yang agak berat yaitu PUBG Mobile. Dan untuk settingan grafiknya sendiri hanya mampu berada di smooth medium. Sebenarnya memainkan game PUBG Mobile dengan settingan grafik yang tadi masih lancar dimainkan pada perangkat ini. Namun masih seringkali saya temukan framing atau patah-patah saat saya memainkan game ini. Dan ini terjadi apabila saya bertemu musuh satu atau dua. Untuk FPS-nya sendiri bekerja di 25-30 fps. Lalu bagaimana tentang suhu perangkatnya saat saya memainkan game PUBG Mobile ini? Berdasarkan pengalaman kami memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, untuk suhu perangkat dari Reno 8 4G ini bisa dibilang stabil. Saya belum merasakan hawa hangat dari belakang smartphone ini. Jadi berdasarkan uji performa memainkan game di perangkat ini, saya bisa bilang perangkat ini masih bisa menjalankan game sekelas PUBG Mobile dengan lancar, asalkan dengan settingan grafik bawaan dari smartphone. Dan untuk suhu perangkatnya sendiri masih terbilang stabil, walaupun memainkan game PUBG Mobile ini di rentan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah 30 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya, didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Oppo Reno 8 4G memiliki setup triple kamera. Untuk kamera utama memiliki besaran sensor 64 megapiksel dengan bukaan 1.7. Kemudian ada kamera sebesar 2 megapiksel dengan bukaan 3.3 yang berguna sebagai kamera mikroskop.
Dan yang terakhir adalah sensor kamera 2 megapiksel dengan bukaan 2.4 yang berguna sebagai kamera kedalaman. Pada kamera selfie-nya memiliki besaran sensor 32 megapiksel dengan bukaan 2.4 yang berguna sebagai sensor wide. Sedangkan untuk urusan perekaman video, kamera utama mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Sedangkan kamera selfie-nya juga mampu merekam video hingga resolusi 1080 per 30 fps. Oppo Reno series memang dikenal akan kemampuan fotografinya yang di atas rata-rata. Pada Oppo Reno 8 4G ini, kamu bisa menemukan kamera utama Sony IMX709 khusus flagship yang berkekuatan 64 megapiksel dengan bukaan 1.7. Untuk hasil foto dan video dari perangkat ini terbilang bagus, namun masih ada kekurangan, yaitu absennya lensa ultrawide. Berikut adalah contoh foto dan videonya. Halo, selamat sore ya. Kali ini saya akan mencontohkan kamera selfie di Reno 8 4G ya. Ini kamera selfie-nya di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Untuk kamera selfie sendiri ada penambahan AI ya, sehingga wajah saya terlihat putih dan mulus ya. Untuk laju bingkai di 30 fps ini saya rasa tidak terjadi masalah seperti delay ataupun patah-patah ya saat mengambil objek di siang hari seperti ini. Untuk kualitas warnanya sendiri bagus ya, menyerupai dengan warna asli, dan untuk pencahayaannya sendiri di siang hari saya rasa bagus untuk kamera selfie pada Oppo Reno 8 ini. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel. Dan kemudian ini di kamera selfie pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya pada Oppo Reno 8. Untuk detail gambarnya bagus ya, lebih detail dibanding yang 720 pixel. Untuk warnanya juga menyerupai dengan warna asli ya. Background belakang saya itu hijau-hijaunya juga tampak natural. Di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah ya, seperti delay atau patah-patah, karena di kamera selfie-nya juga ada fitur ACE ya, stabilization. Jadi saya rasa tidak terjadi shaky ataupun guncangan saat saya bergerak ya. Kiri kanan, maju mundur, ke depan, belakang, saya rasa aman ya. Kita ke pengaturan kamera utama ya pada Oppo Reno 8 ini. Oke, ini adalah kamera utama Oppo Reno 8 4G ya, di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Untuk gambarnya hijau-hijaunya menyerupai dengan warna asli ya, dan ini bisa kita besarkan sampai 10 kali ya. Oke, pembesarannya sedikit rada pecah ya, dan warnanya juga sedikit buyar. Namun apabila kita balikan seperti normal ya, seperti normal ini 1 kali pembesaran, warna yang dihasilkan memukau ya, seperti warna aslinya. Dan di siang hari ini saya rasa untuk kamera utamanya di 720 pixel sudah cukup ya untuk mengabadikan momen video serta foto dengan warna yang bagus seperti ini ya. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi ya di 1080 per 30. Dan ini di pengaturan 1080 per 30 fps ya. Warnanya sama ya, dan lebih detail dibanding yang 720 pixel. Kita coba yang hijaunya. Ya, hijaunya lebih natural ya. Lebih tampak bagus dibanding yang 720 pixel. Coba kita lakukan pembesaran 10 kali. Saya rasa hasilnya juga sama seperti yang 720 pixel ya, agak sedikit pecah dan buyar untuk warnanya. Oke, kita kembalikan ke satu besaran ya, pembesaran yang normal. Bagus ya untuk hasilnya di siang hari ini. Untuk daunnya juga nampak detail, dan di kamera utama juga terdapat fitur ACE ya, jadi stabil untuk pengambilan gambar seperti ini. Apabila kamera kita goyang kiri dan kanan, video yang direkam juga tampak stabil ya. Good. Oke, kali ini saya akan mencoba kamera selfie-nya ya di sore menjelang malam, atau tepatnya di maghrib ya. Untuk kualitas warna dan kecerahannya, kalau warnanya masih bagus ya, dan untuk kecerahannya ada sedikit noise ya, tapi masih bagus lah, masih jelas untuk di malam hari. Dan dengan tingkat kecerahan seperti ini ya, ini ada banyak cahaya sebenarnya, tapi untuk kualitas warna agak sedikit memucat, dan kecerahannya memang masih terlihat, tapi masih ada noise-nya.
Dan untuk laju bingkai 30 fps di malam hari ini masih terlihat bagus ya. Dan untuk kestabilannya di kamera selfie cukup keren ya. Ini di pengaturan 720 pixel ya per 30 fps. Oke. Halo, ini adalah kualitas video di malam hari dengan pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Ini di malam hari ya. Kenapa saya mengambil di jalan? Saya ingin melihat ya untuk kualitas gambarnya, khususnya untuk video kamera utama 720 pixel per 30 fps apakah masih terlihat bagus ya dengan kondisi cahaya yang seperti ini, cahaya lampu jalan, terus warnanya juga kayaknya masih bagus ya di pengaturan 720 pixel ini. Dan juga untuk laju bingkai 30 fps jika tidak terjadi jeda atau delay ya, kita coba berjalan ya. Oke, stabil karena ada fitur Ace-nya ya. Good. Halo guys, kali ini saya mencoba kamera selfie-nya ya di malam hari, tapi di tempat area yang banyak cahaya seperti ini. Selain mengetes kestabilannya, saya juga mengetes warna yang dihasilkan dari kamera selfie-nya. Ini di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Warnanya untuk di malam hari yang banyak lampunya seperti ini sebenarnya sedikit mengucat ya. Terus detailnya masih cukup dapat, tidak ada noise, masih bagus. Dan untuk kestabilannya di laju bingkai 30 fps, untuk laju bingkainya nggak ada masalah delay ya. Dan kestabilannya juga bagus ya, tidak terjadi seki atau guncangan saat saya bawa berjalan seperti ini. Kita lanjutkan di pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel. Kemudian ini di 1080 pixel ya, pada kamera selfie-nya warna atau dan detailnya juga sama sebenarnya ya, hampir sama dengan 720 pixel apabila menggunakan lampu ya di malam hari seperti ini. Untuk noise-nya memang tidak ada noise ya. Dan kestabilannya masih bagus, untuk kestabilannya tidak ada seki. Dan di laju bingkai 30 fps ini hampir sama dengan 720 pixel ya, tidak ada delay atau patah-patah saat saya berjalan seperti ini. Kita lanjut ke kamera utama ya. Oke, sekarang kita bahas tentang audio dari perangkat ini. Sangat disayangkan di 2022 ini Oppo Reno 8 4G masih menggunakan setup mono speaker. Dan berikut adalah contoh keluaran audionya.
take ups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? Oke, sekarang kita beralih ke fitur-fitur lainnya. Meski ia tidak menyuguhkan jaringan 5G, Oppo Reno 8 4G ini juga memiliki fitur konektivitas yang lengkap dan cukup beragam. Dan juga perangkat ini telah dilengkapi dengan fitur NFC atau Near Field Communication yang dapat melakukan transaksi digital secara praktis. Berbicara tentang keamanannya atau sisi keamanannya, perangkat ini memiliki sensor sidik jari terletak di bawah layar, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari, sehingga dapat diandalkan untuk membuka kunci smartphone. Sekarang kita beralih ke bagian baterai. Perangkat ini dibekali baterai sebesar 4500 mAh dan didukung dengan teknologi pengisian daya cepat sebesar 33 watt. Selain punya baterai yang tahan lama, Oppo Reno 8 4G ini juga terbilang unggul dalam sisi kecepatan pengecasan. Menggunakan protokol charging Super VOC 33 watt, perangkat ini bisa diisi dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 70 menit saja. Jadi kesimpulannya, berdasarkan review kita terhadap Reno 8 4G ini, banyak kekurangannya serta masih banyak juga kelebihan dari perangkat ini, sehingga sebenarnya banyak konsumen juga yang masih melirik perangkat ini. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya saya semangat lagi membuat konten-konten tentang gadget ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.